Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita akan belajar tematik tema 1, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Disimak baik-baik ya videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman pembelajaran 5. Kamu telah belajar dan berlatih melakukan tari Bungong Jumpa dari Aceh. Sekarang kamu akan menampilkan tari tersebut secara berkelompok. Ajukan pertanyaan jika ada hal yang belum kamu pahami dengan baik. Ketika kelompok lain tampil, kamu dapat membuat catatan sebagai bentuk apresiasi dengan tabel dan menjawab pertanyaan berikut. Apa sih itu apresiasi? Mari kita bahas terlebih dahulu apa itu apresiasi. Apresiasi adalah suatu penilaian terhadap suatu karya seni, mulai dari mengenali, menilai, dan menghargai makna atau nilai-nilai yang terkandung dalam karya seni tersebut. Saat teman-teman kalian menampilkan tari Bungong Jumpa, kalian mengisi tabel ini. Kelompok 1. Lalu, hal yang sudah dilakukan dengan baik apa? Hal yang perlu ditingkatkan apa? Sarannya apa? Di sini saya akan memberi contoh. Kelompok 1. Hal yang sudah dilakukan dengan baik adalah menarikan tari Bungong Jumpa sesuai dengan yang sudah dipelajari. Hal yang masih perlu ditingkatkan adalah kekompakan sesama kelompok. Sarannya adalah untuk kelompok 1, seringlah berlatih agar telah mengenal tentang keragaman sosial dan budaya pada pembelajaran sebelumnya. Sekarang kamu akan menulis tentang keragaman sosial dan budaya yang ada di provinsimu. Di sini saya akan memberi contoh. Provinsi saya adalah Jawa Timur. Pakaian adat Jawa Timur disebut mantenan. Pakaian ini sering digunakan saat perkawinan di masyarakat Jawa Timur. Pada pakaian tersebut mencerminkan ketegasan dan kesederhanaan kebudayaan Jawa Timur. Model baju pria dan wanita memiliki warna dasar hitam dan terbuat dari bahan beledu. Selain itu, ada penutup kepala yang dipakai atau odeng. Silahkan kalian tulis keragam sosial dan budaya yang ada di provinsimu. Sebelum menulis, kamu dapat melakukan wawancara kepada masyarakat sekitar, misalnya teman, guru, dan orang tua. Selain itu, kamu juga dapat melengkapi hasil wawancara kamu dari berbagai sumber bacaan seperti buku perpustakaan, surat kabar, atau berbagai sumber dari internet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 1. Indahnya kebersamaan. Subtema 3, bersyukur atas keberagaman pembelajaran 6. Sebelumnya, kamu telah mengenal dan berlatih bagaimana melakukan permainan engklek. Ayo kita mengenal dan berlatih permainan tersebut lebih lanjut. Tahukah kamu, permainan tradisional engklek dapat dimainkan dengan beberapa cara yang berbeda. Permainan tradisional engklek dikenal juga dengan istilah angklek atau ingkling. Permainan angklek merupakan permainan berjalan atau melompat dengan menggunakan satu kaki pada bidang datar dengan peraturan yang disederhanakan dan disepakati oleh para pemainnya. Permainan tradisional ini memiliki banyak variasi tergantung kesepakatan yang memainkannya.
Berdasarkan penelitian, ditemukan 43 jenis permainan engklek. Namanya pun berbeda-beda di tiap daerah. Istilah engklek yang biasa digunakan di daerah Jawa, pola peta engklek ada 11 macam yang biasa digunakan di Jawa, jenis engklek ebrek atau engklek gunungan. Disebut apakah permainan engklek di lingkungan tempat tinggalmu? Kalau di tempat tinggal saya itu namanya gejlek. Salah satu alat yang digunakan dalam permainan engklek adalah gacuk. Gacuk tersebut dilemparkan ke kotak-kotak tertentu pada kotak-kotak yang terdapat pada pola sesuai aturan bermain. Nah, di sini saya punya pola peta engklek. Ada yang pola pesawat, pola gunung, pola baling-baling. Di daerah saya yang sering dipakai adalah pola gunung. Di sini ada bacaan, mencari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Lalu bagaimana cara meringkas? Di sini saya akan memberi contoh mencari gagasan pokok dan meringkas. Yang pertama-tama kita harus membaca keseluruhan pada paragraf. Siang ini hujan turun deras. Udin berjalan kaki pulang dari sekolah. Udin tidak membawa payung sehingga tubuhnya basah kuyup. Sampai di rumah, Udin segera mengganti pakaiannya. Ibu memasakkan air hangat untuk membasuh badan. Setelah makan siang, Udin mulai merasa kurang sehat. Udin kedinginan. Ibu melihat Udin yang mulai terbaring lemas. Wah, besok ada ulangan matematika. Malam ini Udin harus belajar. Ibu tahu apa yang harus dilakukan agar Udin segera pulih. Ibu membuat wedang jahe untuk Udin. Wedang jahe artinya minuman yang terbuat dari jahe, yaitu minuman khas Jawa Tengah yang memberikan rasa hangat bagi tubuh. Menurut saya dari paragraf tersebut, gagasan pokoknya adalah ibu membuat wedang jahe untuk Udin. Dari gagasan pokok yang berupa ibu membuat wedang jahe untuk Udin, saya bisa meringkas paragraf tersebut menjadi ini. Udin sakit karena kehujanan dan ibunya Udin membuatkan wedang jahe agar Udin cepat pulih. Yaitu keragaman suku, agama, sosial, dan budaya, hingga makanan tradisional. Keberagaman tersebut perlu kita hargai dan syukuri. Selalu menunjukkan sikap yang santun dan peduli kepada orang yang memiliki latar belakang yang berbeda dengan kita adalah merupakan hal terpuji.